Pada bulan Juni tahun 1980, Lim Byung-ho, seorang perwira intelijen Korea Utara yang ditempatkan di Berlin Timur, Jerman, pemeran utama dalam film ini, mencoba untuk menyeberangi checkpoint Charlie menuju Berlin Barat, dengan tujuan untuk membelot ke Korea Selatan. Selama usahanya untuk menyeberang ke Berlin Barat, dia ditembak dan terluka oleh agen Korea Utara yang berusaha mencegah pembelotannya. Tak berapa lama, beberapa agen Korea Selatan datang membantunya. Salah satunya agen senior Korea Selatan yang bernama Baek Seung-chol, berhasil mengambil Lim dari tanah tak bertuan, dan mengucapkan selamat atas kebebasannya. Seminggu kemudian, Lim berada di bawah interogasi brutal intelijen Korea Selatan, yang mencurigai dia adalah mata-mata. Tapi Lim masih menolak dengan tegas bahwa dia adalah agen mata-mata Korea Utara. Sementara itu, di tingkat senior, keputusan dibuat untuk mengizinkan Lim bekerja untuk Badan Intelijen Korea Selatan, setelah file yang dia bawa dari Korea Utara terbukti otentik. Lim membawa 19 top file rahasia sebagai bukti keinginannya membelot ke Korea Selatan. Baek Seung-chol menemui Lim di ruang interogasi, dan penugasan Lim sebagai intelijen Korea Selatan dimulai. Acara pengukuhan Lim sebagai warga negara Korea Selatan diadakan. Acara tersebut disiarkan oleh media cetak maupun elektronik ke seantero Korea Selatan. Tampak hadir di acara itu salah seorang wartawan dari Inggris yang bernama Shin Ha-won. Lim pun terlihat bersemangat dalam acara pengukuhan dirinya menjadi warga negara Korea Selatan. Setelah acara pengukuhan selesai, Lim didatangi oleh Baek Seung-chol. Baek Seung-chol berkata kepada Lim, "Jika Anda kesini ingin hidup, saya akan membantu. Tapi jika tidak, saya akan membunuhmu." Lim pun mengerti dengan ucapan Baek Seung-chol. Hubungan dekat antara Lim dengan Baek Seung-chol dimulai. Desember tahun 1982, Lim telah ditempatkan di Gangwon, sebuah provinsi pedesaan. Dia bertugas membantu dalam pelatihan mata-mata Korea Selatan, yang akan menyusup ke Korea Utara. Selama waktu senggangnya di malam Natal, Lim mendengarkan musik klasik di program radio yang dibawakan oleh wanita yang bernama Yoon Soo-mi. Dia sangat menikmati acara di program radio tersebut. Setelah menghabiskan 2 tahun di daerah terpencil, Baek Seung-chol tiba di provinsi Gangwon. Baek Seung-chol memberitahu Lim, bahwa dia telah dipromosikan menjadi seorang agen, dan akan kembali ke Seoul dan bekerja sebagai analis di Dinas Intelijen Korea Selatan. Februari tahun 1983, Lim sudah bekerja sebagai analis, dan mulai mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari rekan-rekan agen yang lain. Tatkala salah satu agen bertanya tentang pergerakan tentara Korea Utara yang ditangkap oleh satelit, Lim dengan gampang menjelaskannya. Walaupun sudah diakui sebagai agen, tapi Lim masih dijauhkan dari materi yang sangat sensitif. Suatu ketika Lim bertanya kepada salah satu agen tentang suatu ruangan. Agen itu berkata, "Ruangan itu tidak ada hubungannya denganmu. Semua data intelijen Korea Utara ada di sana." Apakah Lim sekedar bertanya, atau serius bertanya? Yang jelas, dia sangat memperhatikan ruangan tersebut. Ini adalah Lee Sang-wook, seorang agen yang bertugas menjaga Lim. Dia disuruh oleh Baek Seung-chol untuk pulang duluan, karena dia akan berbicara dengan Lim. Mereka pun pergi menuju sebuah pub. Hubungan mereka berdua kelihatan semakin dekat. Sambil minum-minum, Baek Seung-chol berkata bahwa dia ingin mengajak Lim ke gereja dan memperkenalkan Lim dengan seorang wanita. Dia ingin Lim segera menikah. Lim dengan canggung menolak permintaan Baek Seung-chol. Lim terus mendengarkan program radio musik klasik yang dipandu oleh Yoon Soo-mi. Sampai Yoon Soo-mi mengumumkan bahwa programnya akan berakhir, dan ini adalah acara musik terakhirnya.
Karya musik terakhir yang dimainkan adalah Permintaan Khusus, dan ini diyakini oleh Lim adalah sebagai sebuah kode bahwasannya Yoon Soo-mi adalah agen tidur Korea Utara, dan Lim harus melakukan kontak. Di sini baru kita ketahui bahwa Lim adalah agen ganda. Scene berpindah pada sebuah ruangan, di mana ada demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa agen mata-mata yang dilatih oleh Lim di daerah Gangwon setahun yang lalu. Dengan menggunakan anjing, mereka memperlihatkan keahlian yang telah mereka miliki. Setelah selesai acara demonstrasi, dengan dalih mencari sebuah album klasik, Lim meminta kepada rekan kerjanya untuk mengantarnya ke stasiun radio. Mereka pun pergi menuju stasiun radio tersebut. Ternyata, stasiun radio itu merupakan tempat Yoon Soo-mi bekerja. Di sini untuk pertama kalinya mereka bertemu sesama agen mata-mata Korea Utara. Inilah Yoon Soo-mi, yang merupakan agen tidur Korea Utara. Yoon Soo-mi berkata, mulai sekarang kau akan menerima perintah dari saya. Ternyata, yang diyakini oleh Lim tentang Yoon Soo-mi adalah benar. Yoon Soo-mi merupakan kontak yang dia tunggu-tunggu selama lebih dari 2 tahun di Korea Selatan. Sebelum pergi, Yoon Soo-mi berkata kepada Lim, bahwasannya mereka harus merubah cara mereka bertemu. Kau tahu Baek Seung-chol kan? Tanya Yoon Soo-mi. Mendengar itu, Lim langsung ingat permintaan Baek Seung-chol agar dia mau ke gereja dan menemui seorang wanita. Dan wanita itu adalah Yoon Soo-mi. Sebuah permainan mata-mata kelas atas. Yoon Soo-mi lalu memberi sebuah album klasik dan langsung pergi. Akhirnya Lim menerima tawaran Baek Seung-chol untuk diperkenalkan kepada seorang wanita. Dia pun pergi ke gereja dan diperkenalkan dengan Yoon Soo-mi lewat istri Baek Seung-chol. Kenalan Yoon Soo-mi di gereja. Mereka pura-pura berkenalan, padahal itu adalah skenario Yoon Soo-mi yang berjalan lancar. Hubungan mereka berdua mulai berkembang. Begitu juga hubungan Lim dengan Baek Seung-chol, semakin dekat. Lim mengikuti rapat Badan Intelijen Korea Selatan. Misi kali ini adalah memasukkan mata-mata Korea Selatan yang telah dilatih oleh Lim ke Korea Utara melalui kapal nelayan. Jika mereka lolos, mereka akan bergabung dengan pemberontak Korea Utara. Misi itu pun dibocorkan oleh Lim dengan memberitahu Yoon Soo-mi yang langsung pergi menemui seorang dokter. Dokter itu bernama Song Kyung-man. Dia adalah agen mata-mata Korea Utara yang berkedok sebagai seorang dokter. Yoon Soo-mi memberi informasi yang dia dapat dari Lim tentang misi Korea Selatan. Misi intelijen Korea Selatan gagal, semua agen mata-mata mati dibunuh oleh Korea Utara. Sementara, misi Lim sebagai agen ganda berhasil. Hubungan Lim dengan Yoon Soo-mi semakin dekat. Sebagai mata-mata Korea Utara, mereka tidak perlu lagi bertemu secara sembunyi-sembunyi. Walaupun Lim masih dijaga oleh agen Lee Sang-wok. Saat Lim dan Lee Sang-wok pulang, dia dihampiri oleh Shin Ha-won, seorang wartawan asal Inggris yang turut hadir dalam acara pengukuhan Lim sebagai warga negara Korea Selatan. Di sini Shin Ha-won mencurigai dan meyakini kalau Lim adalah seorang agen ganda. Mendengar itu, Lim menunjukkan raut wajah kesal, dan menyuruhnya pergi. Sebelum pergi, Shin Ha-won memberikan penawaran yang ditolak oleh Lim. Dia pun memberikan alamat dan nomor teleponnya kepada Lim, jika sewaktu-waktu Lim berubah pikiran. Yoon Soo-mi dan Song Kyung-man pergi ke suatu tempat untuk mengambil persediaan perlengkapan. Mereka dipergoki oleh seorang pemilik penginapan yang curiga akan gerak-gerik mereka. Song Kyung-man pun membunuh pemilik penginapan tersebut, karena dia yakin kalau pemilik penginapan itu telah menghubungi polisi. Polisi akhirnya tiba dan menangkap Song Kyung-man. Sementara Yoon Soo-mi dapat menyelinap pergi tanpa terdeteksi. Beberapa hari kemudian, Lim diperintahkan untuk menginterogasi Song Kyung-man yang terbukti sebagai mata-mata Korea Utara. Dia pun melaksanakan perintah tersebut dengan menghajar Song Kyung-man sampai pingsan. Lim dan Song Kyung-man yang tidak pernah bertemu sebelumnya, sama-sama memahami keadaan. Keesokannya, Song Kyung-man mencoba bunuh diri dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah berhasil menangkap Song Kyung-man, Baek Seung-chol diangkat menjadi kepala intelijen Korea Selatan yang baru.
Dia berjanji untuk meningkatkan upaya pemberantasan radikalisme dan simpatisan komunis di Korea Selatan, dan memburu agen mata-mata Korea Utara. Dengan kepala intelijen yang baru, tindakan agresif dilakukan oleh Dinas Intelijen Korea Selatan. Salah satunya menangkap seorang mahasiswa yang baru datang di bandara. Mahasiswa ini baru berkunjung ke Berlin Timur saat pergi ke Jerman. Lim ditugaskan untuk menginterogasi mahasiswa tersebut. Dia menyimpulkan bahwa mahasiswa itu tidak berbahaya. Baik Seng Chol yang sedikit ragu mencoba menggunakan agen yang lebih agresif untuk menanyainya. Mahasiswa itu akhirnya mengaku sebagai agen Korea Utara. Baik Seng Chol pun mulai mencurigai Lim. Saat berada dalam gereja, Lim didatangi oleh agen Korea Utara lainnya, yang mempertanyakan kurangnya komitmen Lim terhadap tugasnya. Ternyata Lim telah diperintahkan untuk melenyapkan Song Kyong-man, tetapi Yoon Soo-mi yang menerima perintah itu, dengan sengaja tidak memberitahu Lim. Lim menemui Yoon Soo-mi dan memarahinya. Dia bertanya, kenapa perintah itu tidak diteruskan kepadanya. Yoon Soo-mi bercerita, dia mulai berpikir dua kali tentang pekerjaan spionase yang sedang berlangsung, dan menyadari bahwa dia dan Lim hanyalah alat bagi atasan Korea Utara mereka, dan dapat dibuang atau dibunuh. Dia ingin hidup bersama Lim, di mana tidak ada Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah mendapat data interogasi mahasiswa yang terbukti sebagai mata-mata Korea Utara, kecurigaan Baek Seng Chol terhadap Lim bertambah. Lim yang melihat reaksi Baek Seng Chol, mulai merasakan kekhawatiran. Apalagi setelah mendengar rekaman interogasi mahasiswa tersebut. Melihat nyawa Yoon Soo-mi yang terancam. Dibunuh oleh Korea Utara karena tidak meneruskan perintah kepada Lim, atau ditangkap oleh Korea Selatan, Lim pun menyuruhnya untuk menemui Shin Hawat. Orang yang akan mengaturnya pergi kabur ke luar negeri. Lim juga mulai berpikir akan kelanjutan hidupnya. Setelah menggali informasi dari pasien Song Kyong-man, intelijen Korea Selatan menemukan ada hubungan antara Song Kyong-man dengan Yoon Soo-mi. Itu dibuktikan dengan sketsa wajah dan tas roti bakery yang berada di mobil Song Kyong-man yang baru ditemukan. Bukti itu diidentifikasi langsung oleh Baek Seng Chol sendiri. Perasaan Baek Seng Chol mulai tidak karuan. Orang yang sudah dia percayai yaitu Lim dicurigai sebagai agen ganda. Untuk membuktikan bahwa sketsa itu adalah benar Yoon Soo-mi, dia menyuruh anggotanya untuk pergi ke toko bakery. Di saat bersamaan, Yoon Soo-mi telah terbang ke Rio de Janeiro, Brazil berkat bantuan jurnalis Shin Hawat. Saat anggota Baek Seng Chol pergi ke toko bakery, Baek Seng Chol pergi mengajak Lim untuk makan siang. Raut wajah penuh curiga diperlihatkan oleh Baek Seng Chol kepada Lim, yang membuat Lim makin khawatir. Tatkala Baek Seng Chol juga sering bertanya tentang kondisi Yoon Soo-mi, Lim mulai yakin kalau ini adalah akhir dari misinya sebagai agen ganda. Aksi melarikan diri dari kepala intelijen Korea Selatan dimulai. Dengan sengaja menumpahkan minuman, Lim minta izin pergi ke toilet. Dia diikuti oleh pengawal Baek Seng Chol. Setelah melumpuhkan pengawal Baek Seng Chol, dia pergi keluar lewat pintu belakang restoran. Dia menemui Lee Sang-wok di dalam mobil, agen yang bertugas menjaganya. Lim memutus kabel komunikasi radio mobil dan meminta pada agen Lee Sang-wok untuk mengambil dokumen di sebuah apartemen. Di saat bersamaan, di dalam restoran, Baek Seng Chol mendapat berita bahwa orang dalam sketsa tersebut benar Yoon Soo-mi. Mendapat berita itu, dia langsung mengambil pistol dan menuju ke toilet. Di dalam toilet, dia tidak menemukan Lim, dia hanya mendapati pengawalnya yang sudah mati. Dia keluar restoran dengan raut wajah marah. Di luar, anggotanya mengabarkan bahwa mobil Lee Sang-wok diketahui melewati suatu jalan. Dia menyuruh semua anggotanya untuk mengejar mobil Lee Sang-wok, yang diduga ada Lim di dalamnya. Di saat semua mengejar mobil Lee Sang-wok, Lim pergi ke markas dan mengambil dokumen rahasia. Mobil Lee Sang-wok akhirnya ditemukan. Hanya saja Lim tidak ada bersamanya. Di saat bersamaan, Lim menemui Shin Hawat. Setelah memberikan dokumen rahasia yang dia curi di markas, sebagai imbalannya, Shin Hawat mengatur Lim untuk melarikan diri ke Jepang. Dan dari sana melarikan diri ke Rio de Janeiro, Brazil menyusul Yoon Soo-mi.
Keesokannya, di pagi hari, Baek Seng Chol dengan wajah penuh penyesalan dan kecewa berkata kepada istrinya bahwa dia ingin pensiun. Dia melihat istrinya dengan wajah penuh curiga. Istrinya adalah orang yang memperkenalkan Yoon Sumi kepada Lim. Apakah istrinya juga agen mata-mata Korea Utara? Tahun 1985, Baek Lim dan Yoon Sumi telah bersatu kembali di Rio de Janeiro, Brasil. Lim dengan identitas baru, bekerja sebagai awak kapal di kapal penangkap ikan. Sementara Yoon Sumi sedang mengandung anaknya. Suatu hari, saat pulang kerja, Lim berhenti untuk membantu seorang pria Brasil yang bermasalah dengan mobilnya. Setelah selesai membantu, pria itu malah menembak Lim sambil memanggil nama aslinya, yaitu Lim Byung-ho. Tidak jelas, apakah pemerintah Korea Utara atau pemerintah Korea Selatan yang berhasil melacaknya. Lim mati tertembak di pinggir jalan, sementara Yoon Sumi sendirian menunggunya pulang. Dan film double agent berakhir, alias tamat.